Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terkait dengan tata cara sholat orang yang sholat jenazah, orang yang sudah keburu dikuburkan. Ternyata masih diperbolehkan sholat jenazah di atas kuburannya. Berdasarkan Sahih Bukhari nomor 1100 dan 1337, Sahih Muslim 956. Yang kedua, sholat jenazahnya berada di lokasi yang lain, seperti kasusnya Rasulullah sholat jenazah di masjid di saat Raja Najasyi meninggal dunia. Posisi lokasinya di luar atau tidak di lokasi. Dan yang ketiga, kita baca Rasulullah sholat jenazah pada seorang wanita yang mati karena melahirkan perdarahan. Kemudian Rasulullah berdiri wasapoha di tengahnya. Di tengahnya ini ada yang mengatakan lurusnya bokong, ada yang mengatakan lurusnya pusar. Tapi yang jelas jenazahnya ada di depan. Maka muncul pertanyaan kemarin, bolehkah sholat jenazahnya? Sholat jenazahnya dalam ruangan. Sini, sholat jenazahnya di dalam sini. Jawabannya orang Malaysia menyebutnya tak seperti kasusnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu semua jenazahnya berada dalam ruangan yang bersebelahan dengan mihrab ataupun raudhah itu, Pak. Masalah. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Sahih Muslim nomor 973 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, jauh sapa Aisyah, wallahi demi Allah, laqad shalla, yaktini teman-teman sholat. Sholat firman, sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah pernah sholat ada benai Baydoa pada dua putranya. Ini Baydoa ini, Pak, ada yang mengatakan nama orang, ada yang mengatakan Baydoa itu adalah nama tempat kampung. Kalau nama orang, dua putranya Pak Baydoa yang mati secara bersamaan. Kalau diartikan sebagai tempat, dua bocah kampung A, kampung Baydoa, mati secara bersamaan. Kemudian oleh Rasulullah disolati keduanya sholat jenazah fil masjid, di masjid. Artinya apa pelajarannya di sini? Bahwa boleh sholat jenazah itu, jenazahnya lebih dari satu, dilakukan secara bersamaan. Tidak perlu dicecil. Jenazah pertama disolati, wah, panggil kedua seperti pasien, dokter panggil pasien, nggak perlu itu, langsung sekaligus. Usolli kalau satu kan usolli ala hadzal mayyit, saya sholat untuk mayit ini satu. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati, perempuan. Kalau banyak langsung usolli ala mauta, atau ala hadhil mauta, ala haula'il mauta, boleh terserah. Kalau dua, ala hadaini al-mayyitaini, pada dua mayit ini dan seterusnya. Tapi yang penting niatnya dalam hati. Yang diucapkan itu misalkan yang diucapkan salah, Pak, mayitnya itu laki-laki, cuma orang itu usollinya hafal untuk perempuan atau mayitnya perempuan, usollinya pakai usolli laki-laki. Kan banyak orang usolli ala hadzal mayyit padahal yang mati perempuan. Ucapannya mayyit tiga pokok. Yang penting hatinya maksudnya itu adalah perempuan, gak masalah. Ya,
Dan sholat jenazah tidak perlu menyebutkan nama. Tidak perlu menyebutkan nama. Sebab imbasnya kalau menyebutkan nama dan namanya salah, nah itu bahaya nanti. Sing mati Fatimah, yang disebutkan Susanti, ya gak nyambung nanti Pak. Gak nyambung. Kalau gak disebut nama, selesai. Untuk makmum lebih ringan niatnya Pak. Langsung lihat ingsun sholat manut imam, usolli ala man sholla alaihi imam, selesai. Lihat ingsun sholat seperti sholatnya imam, lanang wadon terserah imam, pokoknya aku bilang gampang, pokoknya enak jadi makmum. Jadi pelajaran penting dari hadis Sahih Muslim ini adalah bahwa jenazah ketika lebih dari satu boleh langsung disertakan secara bersama-sama. Dan keluarganya nggak maunya sendiri-sendiri. Pernah kasus di kampung itu ada orang mati 3. Ternyata oleh mutinnya mau dijadikan satu sholatnya biar nggak ngerepotin orang. Kan enak kalau jadi satu. Beda keluarga. Nggak mau. Enggak, sendiri-sendiri saja. Kalau perlu dibagi aja jemaahnya, dibagi 3. Yang misalkan 15 orang, 5 sana, 5 sini, 5 sana. Dia nggak paham. Semakin banyak yang sholat jenazah itu semakin bagus. Biar banyak maka dijadikan satu. Dan boleh di masjid, boleh seperti yang dari Nabi. Walaupun aslinya tidak harus di masjid. Sholat jenazah itu tidak harus di masjid. Dan memang tidak dianjurkan, tidak ada anjuran untuk sholat di masjid jenazah. Di mana saja, lapangan nggak boleh. Bahkan kasusnya Bupati Sidoarjo kalau nggak salah, itu banyak orang sholat Pak. Bupati banyak anak buahnya kan, banyak sholat, tapi nggak di musola, nggak di masjid, di mana? Di halaman. Sama ambulannya juga, nggak ditokno, corona. Oke, nggak ditokno. Itu kasusnya Bupati Sidoarjo sama juga pengurus PWNU Jawa Timur, Kiai Nuruddin Madura. Itu nggak dikeluarkan dari ambulan, langsung di lapangan sholat. Tak apa-apa. Yang pasti di depan. Yang pasti di depan, tidak boleh di belakang. Kapan ada yang tanya boleh kah sholat jenazah itu di satu tempat di masjid, tapi jenazahnya di belakang, nggak boleh. Meskipun dalam ruangan. Meskipun dalam ruangan nggak boleh di belakang, harus di depan. Misalkan kan ada masjid itu Pak, depannya nggak ada ruangan ada di pojok belakang, sekaligus udah di belakang pojok belakang. Jenazahnya di kono-kono Pak, nggak bisa. Harus di depan, namanya jenazah. Kecuali jenazah nggak ada. Wah itu gaib namanya. Jenazah soal jenazahnya nggak ada itu ada kemungkinan. Mungkin jenazahnya sudah dikuburkan, orang ini nggak mau sholat jenazah di atas kuburan, nggak mau. Atau mungkin jenazahnya ada di tempat lain, jauh. Seperti kasusnya Raja Najasyi yang ada di Afrika. Rasulullah sholat di Madinah, jenazahnya di Afrika. Namanya sholat waib. Apa istilah? Sholat waib ya. Sholat waib aslinya. Waktu itu sholat waib. Sholat waib. Sholat waib. Sholat waib tidak apa-apa kalau dikembalikan, maksudnya wong lanang sing mati. Boleh sholat waib. Dan sholat waib itu tidak perlu menunggu jenazahnya dikuburkan, nggak perlu. Baik jenazahnya sudah dikuburkan atau belum dikuburkan, orang Malaysia itu apa? Apa? Penting sholat. Intinya sholat itu kan doa. Rasulullah ketika habis sholat, Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan dengan sholat saya ini jenazah ini dosanya diringankan oleh Allah. Ada itu doa Rasulullah. Saya sampaikan. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah diminta untuk sholat orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri Pak, gara-gara frustasi,
sumpah akhirnya apa? Bunuh diri. Perutnya ditusuk sendiri dengan apa? 5 masyakis. Masyakis ini disebutkan nisalul arid. Nisalul arid itu bisa diartikan tulangnya otak. Tulangnya otak, tulang apa? Tulang betisnya ditajungin kemudian ditusuk. Tahu berapa? Bunuh diri. Kosong, loncat gak kosong. Apalagi yang sudah biasa terjun bebas itu loncat itu senang. Pertanyaan saya. Jadi Rasulullah ketika dihadapkan pada jenazah orang bunuh diri, falam yusolli alaihi, Rasulullah mau sholat. Rasulullah tidak mau nyolati orang yang matinya bunuh diri. Jadi surah Nabi banyak. Untuk kasus-kasus yang seperti itu, ada juga yang orang nggak pernah sholat, Rasulullah nggak mau menyolati. Itu hal seperti itu hanya berlaku untuk Rasulullah atau untuk umatnya juga? Ini dijelaskan dalam fikih, bukan hadis Pak. Dalam fikih itu apa maksudnya Rasulullah ketika dihadapkan orang nggak sholat, kemudian sudah mau nyolati, dihadapkan orang yang banyak hutang, dia punya hutang, silakan sholati sendiri. Orang yang mati bunuh diri, Rasulullah nyolati, apa maksudnya? Pertanyaannya, apakah itu berlaku untuk semua? Artinya pokoknya orang bunuh diri gak usah disolati. Ataukah hanya untuk para pemimpin? Para pemimpin, ulama, ustaz, nggak mau nyolati kan? Tapi disolati oleh yang lain. Karena itu wajib oleh. Ini ternyata ulama lebih sepakat bahwa itu pembelajaran. Lek sakit orang-orang semacam itu, tokoh agamanya itu jangan ikut nyolati sebagai pembelajaran. Ini kasusnya di Wonokromo. Ada orang nggak tahu menuju masjid, resep terus Pak. Kalau ada barang hilang di masjid, mesti itu orangnya. Ada lagi mati Pak. Akhirnya takmir, pengurus, termasuk apa yang mutir, nggak mau nyolati. Terpaksa disolati yang lain. Kenapa kok gak mau? Untuk pembelajaran. Berkapok. Jadi pelajaran bagi yang lain, bukan bagi yang mati sudah selesai. Pembelajaran bagi yang lain agar hidup ini jangan seperti yang dilakukan oleh almarhum. Akhirnya sejak kasus itu Pak, para pensiunan yang sudah sepuh-sepuh, sudah calon mati camat itu Pak, akhirnya semuanya menuju masjid Pak. Saya kaget ketika subuh, kok banyak orang ini sepuh-sepuh semua, gak ada yang mau. Saya tanya, kenapa, ada apa ini? Ternyata kasusnya mutir, takmir, pengurus, tokoh agama gak mau tahlilan, gak mau nyolati Pak. Gara-gara orang itu gak gelem sholat semasa hidup. Akhirnya sepuh-sepuh sholat semua Pak. Baik sholatnya bener, pokoknya gitu, caper sama pengurus juga, caper Pak. Salaman, entah sholat beneran apa cuma jendrong-jendrong kemuan. Kan yang itu agak hafal, nggak tahu ngaji, nggak tahu apa. Saya yakin itu Fatihah itu nggak hafal itu Pak. Cuma caper pengen disolati. Nah, caper Pak. Ya apa? Ya urusan dia. Tapi yang jelas orang Islam itu apapun keadaannya harus sholat. Bahkan bagi orang yang nggak hafal Fatihah pun sholat. Nggak hafal semua Pak. Takbir gak iso. Semua bacaan sholat itu dari awal sampai akhir gak ada yang bisa. Dan bisa tetap suruh sholat gerakannya kok. Seperti gerakan-gerakan aliran sesat itu Pak. Saya di YouTube gerakannya kok. Kita lihat. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Kemarin Ustaz kan soal kalau mayat jenazah itu perempuan itu si imamnya harus di sini, kalau laki begini. Sekarang kalau ada kejadian seperti yang di luar Pak Abu ceritakan bahwa ada dua jenazah yang laki perempuan,
Terus itu posisi imam itu gimana dengan aturannya? Oke, jadi Terus yang kalau kedua, saya sering melihat di TV bahwa warga yang di Gaza yang meninggal itu ya disolati tidak ada apa atau nampaknya lah tidak, terus pokoknya dijajarkan itu perempuan atau laki mungkin sama jadi solati. Jadi artinya bahwa tidak perlu lah apa prosedur yang begitu, pokoknya disolati gitu dari sini. pokoknya sholatnya. Ya, Oke. memang itu. Terima kasih. Jadi prosedur atau tata cara apa tadi jenazah kalau dalam ngatur jenazah itu mulai dari mandikan, kafan, nyolati dan seterusnya itu berlaku dalam keadaan normal. Kalau seperti Gaza nggak normal. Pokoknya tadi seperti kasusnya Aceh. Ribuan orang dijejer disolat. Bahkan kalau mati syahid itu gak disolati gak apa-apa. Langsung gak usah dimandiin, langsung dibungkus, dikafani dengan kain yang lekat. Kalau gak cukup tambahin, ditambah kain apa tutup, langsung kuburkan. Apa disolati boleh? Ya boleh, gak apa-apa, tidak masalah. Seperti di Gaza itu dicecer, gak ada prosedur. Gak pakai protokoler wah itu nanti darurat. Siapa saya ganti ngatur mau pakai sakmono pak. Ribet nanti keburu datang Zionisnya, mati lagi. Gak apa-apa, itu namanya darurat. Kemudian pertanyaan yang pertama, ketika dalam keadaan normal dan jenazahnya dua, laki dan perempuan, nah ini pakai yang mana? Jadi kalau dua laki dan perempuan, maka yang di depan itu laki-laki. Yang di apa? Yang di sana itu apa namanya? Di ujung, yang dekat dengan sholat itu. Misalkan Berarti gini posisinya. cecer ke sana, cecer sana. Jadi bukan memanjang, bukan. Jadi cecer itu cilere itu apa di mana? Iya, oke. Itu. Kemudian yang paling sana itu biasanya laki-laki. Karena laki-laki ketika kumpul dengan perempuan maka yang dimenangkan laki-laki. Sehingga kalau ikut prosedur sunnahnya itu dibalik sirai ke sana. Nah, nanti ikut laki-laki. Gak dibalik ya gak apa-apa juga seperti kasus kemarin. Gak apa-apa. Kepalanya dibalik ke sana. Balik ke sana. Yang Kan? laki-laki. Yang laki-laki. Nanti kan yang dijadikan pedoman yang paling sana. Yang paling ujung. Nah, jadi berdiri lurusnya sirai almarhum laki-laki. Yang perempuan nggak apa-apa. Nggak usah dicecer sirai sini yang perempuan geser. Jadi posisinya gini. Nggak usah. Cukup jenazah yang paling Depan. sana, paling dekat dengan orang. Ketimbang. Bukan paling sini. Ada gitu. Jadi kalau mau diikuti. Namun kalau ribet jenazah muslimu seperti di Madinah itu kan kalau subuh kalau subuh yang keluar dari ruangan seberangnya Raudhah itu puluhan pak, saya pernah itu sampai sekat jenazah itu masa mau diginikan sama? Nggak usah. Maksudnya ada aturan-aturan itu kalau satu atau kalau memang dua bisa diatur. Ada gitu. Itu laki-laki perempuan, kalau misalkan yang laki itu masih anak-anak, yang perempuan sudah dewasa, sama saja laki itu depanan. Anak-anak itu dalam Islam yang dimaksud kan ada dua. Anak Islam itu ada mayit dewasa, ada mayit anak-anak. Jadi yang dimaksud anak-anak dalam bab jenazah itu anak-anak yang lahir di luar batas semestinya lahir. Misalkan lahir sebelum umur 6 bulan. Sebelum umur 6 bulan. Artinya belum normal. Nah, itu namanya yang disebut plural itu. 6 bulan dalam kandungan. Dalam kandungan. Sebelum 6 bulan dalam kandungan biasanya itu disebut plural.
Tapi kalau sudah 6 bulan dalam kandungan, atau sudah 9 bulan, atau sudah lahir, sudah hidup normal dan mati, itu orang dewasa itu. Tidak ada bedanya dengan orang biasa. Balik maupun tidak balik gak ada beda. Balik gak ada bedanya. Yang dibedakan itu hanya istilahnya murtahid ya istilahnya, lahir di luar kewajaran. Artinya apa? Bayi itu belum ditiup roh. Misalkan umur 4 bulan atau 5 bulan kok lahir, maka jenazah itu beda dan doanya juga beda sedikit, ada perbedaan sedikit. Tapi kalau sudah umur 6 bulan, 9 bulan, apa sudah lahir, itu normal. Doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha dan seterusnya. Maka enggak masalah. Ada gini. Ada lagi? Ada. Saya tanya. Oke. Orang mati syahid itu ukurannya apa itu? Orang mati syahid itu ada 3. Enggak. Perempuan itu habis melahirkan kemudian meninggal. Itu juga cara mati syahid. Ya. Jadi orang perempuan yang melahirkan kemudian meninggal itu mati syahid. Jadi ada seorang perempuan hamil meninggal setelah melahirkan mati syahid. Yang meninggal itu perempuannya, istrinya, bukan suaminya. Waktu istrinya melahirkan, suaminya dimintai biaya operasi, mati Pak. Enggak, itu gak masuk itu Pak. Yang khusus syahid istrinya lahir meninggal karena pendarahan. Itu syahid. Syahid itu ada 3. Syahidun fid dunya wal akhirah, syahid dunia akhirat, yaitu orang yang perang seperti pejuang-pejuang di Gaza atau pejuang-pejuang kemerdekaan 10 November waktu resolusi jihad itu mati dan kadang sering mati perang, itu syahid. Sehingga caranya orang mati syahid itu sudah langsung dibungkus dengan baju yang melekat, langsung kuburkan. Gak perlu dimandikan, gak perlu pakai kain kafan, gak perlu disolati, langsung dikuburkan. Itu masuk di syahid dunia akhirat. Ada syahidun fit dunya la akhirah, syahid dunia tapi gak akhirat. Sama, ikut orang mati karena perang, membela agama atau membela negara. Mati, tapi niatnya supaya pengen naik pangkat. Kalau menang Pak, dalam perang itu pulang kan mesti naik pangkat. Bintang 1 jadi bintang 2, strip 1 menjadi strip 2, yang lurus menjadi bengkok 1, bengkok 1 menjadi bengkok 2, bengkok 2 jadi melati, dari melati 1, 2, 3 menjadi bintang 1, 2 dan seterusnya. Ayo pengen naik pangkat. Kalau begitu nanti mati syahid, dia mati syahid tapi dunia, di akhirat besok gak dapat apa-apa. Karena niatnya adalah pangkat atau gaji. Itu syahid dunia akhirat, dunia tidak akhirat. Ada syahid akhirat bukan dunia, yaitu orang mati syahid non perang. Seperti 1 mati karena melahirkan seperti pertanyaan ibu tadi, itu mati syahid. Walaupun proses di dunia dimandikan biasa, kain kafan biasa, disolati biasa, dikuburkan biasa, tapi besok di akhirat kumpul dengan para syuhada, orang-orang mati syahid karena melahirkan, karena kecelakaan kerja. Seperti kasusnya di Maroko, ada orang Indonesia masih muda ikut perusahaan Cina, tapi punya cabang di Maroko. Waktu saya kuliah di sana. Ini teknisi Indonesia ini naik motor berapa Pak? Lajeng apa namanya? Senang ke atas apa namanya? Bukan, yang untuk tukang itu apa katanya? Karena lift kan biasa, sama aja lift kan? Lift Untuk tukang bangunan pekerjaan jatuh Pak. Apa talinya pecah apa? Jatuh Pak, penyek Pak, tipis dari gorong-gorong. Itu namanya mati syahid. Tapi tetap harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Gak bisa dimandikan karena posisinya gak mungkin.
Tadi kan sudah jadi kerupuk. Kamu mungkin dimandikan kan? Masa ya apa dia mandikan? Ditayamumi. Ditayamumi Pak. Yang sudah ditayamumi ya sudah. Yang sudah ditayamumi. Tapi semestinya bisa ditayamumi. Harus ya. Kalau bisa ditayamumi maka disolati. Tapi kalau jenazah ada yang nggak bisa ditayamumi Pak. Contoh seperti awal-awal COVID dan orang-orang serem benar, bangunan Pak. Padahal nggak terasa kan hasilnya. Cuma karena pemberitaan itu. Orang lagi COVID corona itu Pak. Sampai dokternya sendiri mau mandikan itu nggak mau. Hanya dibungkus dengan plastik, nggak dimandikan. Makanya itu nggak usah disolati. Karena syaratnya sholat jenazah itu posisi jenazah harus suci. Suci itu harus dimandikan. Suci, kemudian diwudui. Setelah dimandikan diwudui, saya dimandikan tak diwudui. Saya wudui, saya murid. Dan kalau dipegang nggak batal Pak, nggak ada hukum batal bagi jenazah. Walaupun istrinya mencium suaminya almarhum kan, sebagai kenangan terakhir Mas, sebelum dikuburkan aku tak ngambung, ungkap di kanan di kiri, dipeluk. Nggak batal. Gak batal. Yang batal itu yang hidup. Yang hidup seperti anjing itu batal. Kalau mati gak ada hukum batal. Wudhu itu hanya sekedar anjuran sunnah. Yang wajib itu memandikan. Mandi. Walaupun yang wajib adalah yang hidup. Artinya apa? Kalau ada kasus jenazah mandi sendiri, dalam kitab ada kitab ulama bercerita. Dulu ada orang wali ketika meninggal, ketika mau dimandikan Pak, ternyata sudah dimandikan, sudah mandi. Ada yang mengatakan sudah mandi sendiri, ada yang mengatakan dimandikan malaikat, sehingga mutim dan lain-lain tinggal lihat lagi, di tetap putih-putih di bawah putih. Maka kalau sudah dimandikan ya sudah, atau sudah mandi ya sudah. Yang penting jenazah itu dalam keadaan suci. Kalau sudah dimandikan oleh mutim, ternyata setelah mandikan darahnya masih keluar terus, nggak apa-apa. Kewajibannya itu memandikan, perkara masih keluar seperti kasusnya orang tabrak. Karena di kala itu Pak Muadil serempet sepeda motor tapi bantal, sehingga mencolotnya mentalnya jauh Pak, pecah kepalanya. Tapi harum Pak. Kan ahli masjid Pak, haru, gak habis haru. Jadi kepalanya bocor, dimandikan oleh mutim, tetap jalan Pak, darahnya itu. Gak apa-apa, tidak perlu dimandikan lagi, dibersihkan nunggu, gak usah. Gak masalah. Kewajiban yang hidup itu berusaha untuk memandikan gitu. Kalau sedang dimandikan keluar gak masalah. Kalau dikatakan suci jenazah itu, misalkan sebelum meninggal itu dia udah bersuci bersih, dia nggak tahu tiba-tiba meninggal, itu bisa dikatakan jenazah itu suci atau harus dimandikan? Jadi dalam syariat Islam itu ada 6 yang mewajibkan mandi. 6 satu karena head. 2 karena nifas, melahirkan. Wiladah nifas itu darah keluar. 3 karena melahirkan, walaupun nggak ada darah. 4 karena hubungan intim, jima suami istri. 5 karena keluar mani, misalkan mimpi dan seterusnya. 6 karena mati. Berarti walaupun suci sebelum mati, dengan ada mati dianggap tidak suci. Tetap dia harus dimandikan oleh yang hidup. Nah itu, jadi tetap wajib dimandikan. Nah, sekali lagi kalau ada kasus orang mandi sendiri setelah mati, nggak apa-apa, tidak harus dimandikan lagi. Terus main kain kafan sendiri, nggak mati. Kain kafan sendiri, kemudian sholati, aku mari atas dari, aku mari kelambenan. Disolati ya. Kata ya. Ada lagi? Ada. Saya lanjutkan Hadis berikutnya Sahih Muslim 957.
dari sahabat Abdurrahman bin Abi Laila qala kana Zaid bin Arqam, sahabat Zaid bin Al-Arqam itu sholat yukabbiru ala janaizina arba'an, pernah ngimami sholat jenazah takbirnya 4 seperti yang dilakukan Rasulullah. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar sholawat, Allahu Akbar doa untuk mayit, Allahu Akbar doa untuk yang mayit dan yang hidup. Jadi setelah takbir keempat itu doanya semua. Kalau takbir ketiga doanya untuk orang mati. Kalau keempat itu semua yang mati dan hidup. Allahumma ighfir li hayyina wa mautina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doanya. Misalkan apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Atau enggak apa? Takbir tok menengo. Sing penting aja nyanyi. Lek nyanyi batal, Pak. Sing wajib niku nggih, sing wajib ku Fatihah, sholawat. Sholawat ku enggak harus semua. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Sampai fil alamina afdal. Kemudian kita doa Allahumma ighfir lahu boleh, Allahumma ighfir lahu boleh. Diwaca kabeh yo, lek apa. Nah, kemudian yang keempat ini enggak wajib. Setelah takbir Allahu Akbar takbir 4, setelah itu baca doa juga wajib. Lek baca afdal Allahumma ighfir lahu apa tadi? Allahumma la tahrimna ajrahu. Wis ngono tok boleh. Dilengkapi enggak boleh apa-apa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Kesuwen hafal. Yo wis hafal Allahumma la tahrimna ajrahu. Wis itu. Di Mekah itu dibaca itu. Dibaca. Yang pendek kan sebentar. Iya. Dibaca tapi sekedarnya. Allahumma la tahrimna ajrahu itu aja. Iya, kan baca kabeh. Karena kenapa enggak dibaca semua? Karena mereka paham sholat jenazah itu saya baca ngomong tentang liyane khusus begini ya. Jadi jenazah itu sholat jenazah itu disunahkan cepat. Bukan disuwe-suwenya kok bilang alhamdulillah. Wah, tak ada salah paham. Kalau sholat jenazah mereka, masjid mereka, lurus nih, jam sana. Habis Jumatan suruh jenazah. Uang ini bukan oleh sholat pengen suwe, coba. Air kan sholat biasa maksudnya suwe. Sholat jenazah sebelum ini ngomong tak cepat no. Ini protes cepat. Tapi nah pancen sunnahnya sholat jenazah cepat. Ojo diukir. Ngerti diukir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu sunnahnya begitu. Ojo, makanya di Mekah itu dilu. Sholat jenazah dilu di Mekah itu. Di Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dilu. Karena memang sunnahnya segera. Nah, Zaid bin Arqam imami sholat jenazah 4 takbir. Wa nahu kabbara ala janazatin khamsan. Tapi ketika jenazah yang lain Zaid bin Arqam imami takbirnya 5 kali. Sehingga makmumnya bingung. Fasa'altuhu, ditanya. Faqala. Kemudian Zaid bin Arqam jawab, karena Rasulullah kabir punya alasan, Rasulullah pernah 5. Nah, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi mengatakan Rasulullah pernah 5 itu ada yang mengatakan Rasulullah lupa. Karena namanya lupa kan, lupa takbir terkadang lebih. Makmumnya juga ngelamun sehingga lupa kabeh, Pak. Kasus sholat Isya. Tahiyat akhir
imamnya lupa, makmumnya lupa, akhirnya nanti kafir rakaat 5 aman, enggak kiridu Pak, enggak rame Pak. Enggak rame, modal lagi ini. Yang belakang ini. Kenapa? Yang belakang Enggak ada, katanya ini kan kok ikut semua. Nah, di sini sahih. Kemudian Ali bin Abi Thalib ngimami sholat jenazah. Ternyata takdirnya 6. Ayo, tadi 5. Sebanyak lagi 6. Annahu kabbara ala Sahl bin Hunayf sitta. Ali bin Abi Thalib ngimami sholat jenazah setelah Rasulullah, saya tahu maksudnya ini. Kalau semasa Rasulullah ada imam jenazah itu Rasulullah yang imami. Kecuali Rasulullah kan mau ngimami sholat yang bunuh diri, orang bunuh diri atau orang yang punya hutang yang kemudian disaluri oleh Abu Bakar itu. Nah, sholat pada seorang jenazah almarhum Sahal bin Hunayf 6 kali Ali. Setelah ditanya apa jawabannya, waqala innahu badriyun. Apa-apa iku ahli badar, pejuang. Kalau sekarang itu apa namanya pejuang itu? Kalau di Indonesia apa namanya? Pahlawan. Ini pahlawan. Cuma walaupun banyak hadis yang menjelaskan takbirnya jenazah itu ada yang 5, ada yang 6 dan seterusnya. Tapi kita tetap mengacu pada hadis mayoritas yang biasa dilakukan Rasulullah, yaitu 4 kali. Saya lanjutkan dulu. Karena Rasulullah selalu takbir ala janazina arba'an. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fi takbiratil ula. Rasulullah kalau sholat jenazah 4 rakaat, pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Fatihahnya diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu diturunkan 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, 2 kali. Turun pertama sewaktu habis Isra, sholat diwajibkan, maka Fatihah turun tanpa basmalah. Sehingga Rasulullah waktu itu langsung Alhamdulillah, gak pakai basmalah. Ketika Rasulullah berada di Masjid Qiblatain, panjenengan kalau ke Madinah, di Madinah itu ada masjid namanya Qiblatain. Karena kasusnya Rasulullah sholat zuhur, 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat kedua menghadap Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram dan seterusnya. Itu kasusnya ketika Rasulullah sholat zuhur. Sholat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, datang malaikat Jibril ganti menghadap Masjidil Haram. Nah, itu yang namanya surat Al-Fatihah turun lagi, lengkap dengan basmalah. Itu yang kedua. Sehingga Rasul katakan kalau baca Fatihah, jika qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalian umat Islam, sahabat-sahabat kaum muslimin, kalau baca Fatihah jangan lupa baca bismillah. Fa innaha min ihda ayatiha kata Rasul. Karena bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya ketika saya bermakmum di Masjid Al-Falah, imamnya kok gak bunyi bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Mekah kan masih bismillah, walaupun lagunya beda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah kedengaran. Kalau di Al-Falah, kalau sholat Isya itu masih muda imamnya. Gak pakai. Akhirnya saya tanyakan, Ustaz, antum kok gak pakai bismillah? Basmalah. Oh iya, karena hadisnya nggak pakai itu. Nah, berarti dia baca hadisnya 1. Orang yang baca hadisnya sampai 23, hadis tentang Fatihah itu 23. Bukan 1, 23. Ternyata 22-nya itu adalah pakai bismillah. 1 di antara 23 nggak pakai basmalah karena hadis itu kaitannya dengan Fatihah sebelum hijrah, yaitu di Mekah. Makanya kalau baca tafsir Al-Fatihah itu ada yang mengatakan Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum hijrah, ada yang mengatakan Madaniyah diturunkan di Madinah setelah hijrah. Karena turunnya lebih dari sekali.
ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan lebih. Ada yang mengatakan lebih. Dan basmalah itu turun, Fatihah kedua yang ada basmalah itu turun setelah ada protesnya Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, Rasul, ini orang kalau baca surat, baca Al-Quran, setelah waladhdallin, langsung alif lam mim, gak ada basmalahnya. Setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung qul a'udzu birabbil falaq, gak ada basmalah. Ini bahaya nanti, dikira nanti Quran itu satu surat. Nyambung. Maka turunlah malaikat Jibril dalam kesempatan lain untuk membawa basmalah sebagai awal dari Al-Fatihah dan awal dari setiap surat. Makanya kalau Al-Fatihah bagi melihat Quran itu Bismillah itu ada tulisan dalam huruf 1, G, 1. G, yang bilang enggak berarti enggak pernah lihat Quran. Kalau surat lain enggak ada Pak. Dalam Bismillah itu enggak ada tulisannya. Kalau Al-Fatihah Bismillahnya dalam huruf 1. Itu menunjukkan Bismillah adalah ayat 1 dari Al-Fatihah. Selanjutnya sih. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fi takbiratul ula. Nah, sedangkan sahabat Abdullah bin Abbas ketika mengimami sholat jenazah Fatihahnya dimantarkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiru, Pak, ada tiru. Pantar. Waladhdallin, amin. Habis sholat ditanya, kok mantar? Padahal Rasulullah gak mantar. Ini kalau orang sekarang langsung ditanya. Apa jawaban Ibn Abbas? Bagus. Ben ngerti kalian bahwa Fatihah itu pernah dibaca Rasul itu kalau hadisnya biar tahu kalian bahwa Fatihah itu sunnah, ada sunnah. Sunnah di sini artinya bukan sunnah pilihan, itu bukan Pak. Sunnah di sini artinya pernah dilakukan Rasulullah. Nah, orang itu harus ngerti bahwa sunnah di situ arti aslinya pernah dilakukan Rasulullah. Kalau hukumnya sunnah itu lain lagi Pak. Nah, orang ngertinya sunnah itu pernah dilakukan Rasulullah, sehingga apa yang tidak dilakukan Rasulullah tidak boleh dilakukan. Nah, itu salahnya di situ. Gak ngerti bahasa Arab, gak pernah sekolah madrasah, gak pernah pondok, tahunya sunnah artinya apa dilakukan Nabi. Akhirnya salah paham. Sunnah itu pernah dilakukan Nabi. Seperti nikah, kawin itu Pak. Itu sunnah karena dilakukan Nabi. Tapi hukumnya mubah. Jadi yang dipanggil dengan misalnya gak kawin gak apa-apa. Ini nikah. Iya, istri. Berapa istrinya? 1. Ini tak pernah cuma tanya belakang. Nah itu mubah, nikah itu mubah. Tapi sunnah. Kata terakhir, mungkin manfaat dan sesarangan itu Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.